Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Sally. Pada YouTube channel ini, teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran technical analysis untuk cryptocurrency. So if you guys like crypto, make sure to hit the subscribe button and don't forget to leave your thumbs up kalau kalian suka dengan konten yang saya bahas pada video ini. Kita akan membahas tentang pergerakan Dogecoin. Jadi saya akan berikan update seputaran Dogecoin karena kemarin itu sudah sempat kita bahas juga tentang Dogecoin. Apalagi sebelum B-Word event ya. Iya, saya sempat bahas tentang Dogecoin. Jadi, so far, informasi yang kita punya tentang seputaran Dogecoin, kita bertahan di atas level Fibonacci 50%, itu di kisaran $0,17 atau 17 sen. Itu sambil membentuk semacam strong pattern ya. Kalau saya bilang sih, balik lagi ini sebenarnya sama kondisinya dengan beberapa pergerakan. Salah satunya adalah Bitcoin. Jadi ketika dia retest level supportnya di kisaran area ini, kita terpantul cukup strong ya, terrebound cukup strong, dan sekarang kita tampak seperti sedang bertransisi ya guys, membentuk semacam new uptrend. Karena terakhir saya juga sudah discuss di video sebelumnya, dimana ini breakout dari trendline yang ini, oke. But then marketnya itu nggak seperti umumnya ya Dogecoin. Mungkin karena pertama adanya pelemahan volume juga. Jadi kalau misalkan kita memang lihat secara volume, ya pasca dia terjadi breakout ya ini yang terjadi guys. Ya, even though breakout ke atas itu menandakan potensial untuk meneruskan uptrend, tapi fakta bahwa tidak ada volume pada saat breakout itu bisa jadi sangat menentukan untuk suatu pergerakan market. Makanya itu cukup penting untuk kita pantau. Dan kondisi sekarang kita lihat dia bertahan di kisaran level ini. Jadi kisaran $0,17 itu merupakan potential supportnya kita. Dan sementara untuk bagian topnya kita cukup berpatokan di exponential moving average 21 dulu. Karena saya rasa kita masih ketahan di kisaran area ini guys ya. After kita breakout level tersebut, mungkin kita berpotensi ngeliat penguatan yang cukup signifikan terhadap si Dogecoin ini. Nah, kita akan bahas dari time frame yang lebih kecil. Saya pengen breakdown ke teman-teman. Jadi breakdown itu artinya menjelaskan dari time frame yang lebih kecil untuk mengetahui little detail yang ada di market. Oke. Nah, untuk detail yang pertama saya pengen kasih tahu ke teman-teman adalah ini artinya false breakout. Oke? Atau false breakdown atau whatever you can call it, suka-suka kalian. Intinya buat saya ini false breakout atau fake out. Ya fake out lah ya. Lebih asik. Kenapa? Soalnya kalau kita naik time frame ke daily, kalian boleh lihat ya, there is not nggak ada candlestick yang terbentuk di situ. Dia cuma ngebentuk tail candle doang, which means artinya itu clearly a false breakout atau fake out. Oke, di kisaran area ini. Artinya kita sebenarnya nggak lower low dari kisaran level yang terakhir di sini guys. Jadi otomatis sebenarnya low terakhir kita itu di sini. Oke. Dan highest level terakhir kita tuh di sini. Jadi kalau in terms of trend itu kan udah pasti begini ya, market trend ya. Ini high, kemudian ini low, lower high, lower low. Terbalik, lower high, lower low. Oke, kurang lebih kayak gitu. Jadi sekarang situasinya, saya akan tambahkan beberapa garis biar kalian bisa lihat juga secara detail apa yang saya lihat. Oke. Sorry, yang terakhir kayak nggak perlu deh. Ini cukup saya extend aja ke sini. Nah guys, jadi untuk lower high lower low ini kisaran high sebelumnya, dan ini kisaran low atau lower low, dan ini kisaran level lower high, kisaran area ini ya, dan ini menjadi our lower low di bawah sini, dan ini menjadi level lower high. Nah, begitu pula di kisaran area ini, lower high, dan ini lower low. Nah, harusnya kan secara tren itu kan dia berarti sebenarnya membentuk semacam lower low. Tapi fakta bahwa yang tadi saya jelaskan di time frame daily kita nggak membentuk level ini, artinya ini cuma fake out atau false breakout atau false breakdown, terserah kalian mau bilangnya apa ya. Jadi berarti kita sebenarnya belum create yang namanya lower low. Dan secara tren ini menandakan pelemahan terhadap si tren tersebut. Artinya kalau misalkan dia tidak mampu membuat yang namanya lower low ini, berarti kita ada potensi ngelihat market itu sideways. Dan sideways itu adalah first indication of reversal. Jadi downtrend, sideways, ya, either market reset, become neutral, atau dia rebound, yang artinya
menggagalkan skenario atau pattern atau structure yang ada sebelumnya. Ya, kalau structure-nya downtrend ya udah kayak gitu. Berarti kita akan berubah slow but sure menjadi uptrend. Oke. Nah, itu ditandai dengan membentuknya same high level. Oke. Also untuk si bagian bottomnya sendiri level low-nya itu kan sebenarnya masih sama. Nah, by the time market terjadi breakout atas level tersebut, berarti kita sudah confirm membentuk yang namanya higher high dari kisaran level ini. Oke. Nah, lalu untuk bagian bottomnya ini otomatis membentuk yang namanya higher low. Oke, kurang lebih seperti itu gambarannya. Dan untuk memperjelas, kita akan coba masukkan garis atau trendline structure ya. Jadi beberapa hal yang perlu kita perhatikan itu adalah di sini terbentuk semacam structure ya. Dan itu sudah breakout kalau kalian lihat ya secara clear. Ini marketnya sudah breakout di kisaran area ini, bahkan kita sudah retest, jadi saya bisa asumsikan bahwa level tersebut merupakan demand zone dan mungkin menjadi titik entry bagi institution atau big fund ya guys. Jadi kalau misalnya kita bilang ini kita kasih kotak ya, semacam area, nah area ini adalah area entry si big fund. Nah, untuk dapetin price yang lebih oke atau ideal untuk kalian entry adalah either di kisaran area ini, next one, karena balik lagi kalau misalkan kita ngomongin big fund itu always masuk pada saat market discount. Jadi kalau misalnya dia nggak dapet discount, sementara order yang terakhir di sini itu sudah terisi. Jadi kita bilang order buy limit atau ya buy dari si big fund itu sudah masuk di kisaran area itu, makanya dia kepantul kan guys ya, membentuk semacam V formation atau V shape. Bagi kalian yang tahu di video saya sebelumnya saya sudah pernah sampaikan, artinya ini sign of big fund itu sudah masuk dan taking back control atas pasar. Dan so far kita ngelihat di sini seller no longer in charge ya. Dia bahkan create sempat ngetes ke kisaran level ini dan boom langsung dibantai lagi naik ke atas gitu. Sekarang mungkin kita dalam fase testing phase terhadap kisaran area ini ya. Dan juga by the time dia terjadi breakout, mungkin breakoutnya itu akan diiringi dengan volume gitu ya. Itu yang kita ekspektasi. Jadi so far saat ini kita nggak ngelihat adanya volume, malah ada volume seller yang sangat signifikan, dan itu terjadi pada saat tanggal 21 kalau nggak salah, pas lagi the B World event ya. Nah, ini kurang lebih areanya yang perlu kalian perhatikan. Jadi kalau misalkan kita pengen lihat breakoutnya firm, kita mesti ngelihat volumenya juga ada peningkatan supaya make sure kalau ini bukan fake out lagi kayak kondisi yang ini guys. Oke. Jadi dia bukannya volumenya yang menguatnya lebih ke hijaunya atau ke buyernya, malah yang lebih strongnya volume si sellernya, itu kan berarti pertanda yang kurang baik. Oke, kurang lebih itu untuk time frame 4 jam. Kalian boleh lihat beberapa kondisi ini yang saya sudah sampaikan. Jadi so far yang perlu kita perhatikan adalah ini adalah area demand atau area big fund masuk. Kita bisa ngelihat itu cukup signifikan, cukup strong. Lalu ini potential next discount levelnya, karena balik lagi big fund itu nggak mau masuk pada saat harga udah mahal, of course, makanya dia perlu turunin dulu sometimes dan perlu kasih kita diskon dulu. Bukan kasih kita sih, lebih tepatnya mereka butuh diskon dulu gitu ya. Oke, kurang lebih itu level yang berpotensi menjadi potential trade ya. Saat ini kondisi ini adalah level recent high atau high sebelumnya, guys. Nah, itu kalian boleh perhatikan di kisaran level tersebut ya. Kalau misalkan entry long ya simply kalian bisa manfaatkan ya di kisaran level tersebut lah ya. Nah, lalu bisa exit atau stop loss either itu di bawah level big fund masuk dengan target profit sekitaran segini. Dan untuk memperjelas, mungkin kita akan coba masuk ke time frame 1 jam. Di 1 jam itu sebenarnya dia terbentuk semacam kayak pennant sebelumnya ya. Sebelumnya ya guys, saya bilang sebelumnya. Soalnya dia sebetulnya ketahan gitu sih ya. Ini either bull flag atau ya semacam bull flag atau pennant bisa juga. Nah, dia tuh ketahan di kisaran level ini, kisaran area ini. Ya. Makanya saya pikir mungkin lebih ideal kalau kita update chart kita jadi seperti ini, mungkin membentuk semacam ascending triangle ya. Dimana si ascending triangle topnya itu atau resistance-nya di kisaran area ini gitu. Jadi kalau misalkan let's say si market berhasil atau successfully breakout keluar dari level tersebut atau pattern tersebut, mungkin kita bisa lihat pergerakan yang cukup strong daripada si Dogecoin ini dengan target awal di kisaran ini ya $0.22 dan itu sekitaran 9-8%, which is okay lah gitu.
Oke, mungkin itu aja update seputaran Dogecoin. Thank you very much for watching, dan I'll see you guys again in the next video. Cheers, peace out.